Raker ini adalah gebrakan baru sebenarnya Bu Kade gitu. Jadi sebelumnya kan memang beberapa pimpinan perguruan tinggi STAH yang sudah mendahului mereka memiliki ada fase-fasenya tersendiri kan, ada fokus-fokusnya tersendiri, lebih terfokus kepada sarana prasarana dan sebagainya. Nah, karena pada dasarnya kan saya ini hanya melanjutkan ya. Betul. Ketua hanya melanjutkan yang beliau-beliaulah yang sebenarnya yang menjadi ketua STAH yang sebenarnya ya, yang membuat STAH itu tidak ada menjadi ada, yang sehingga tidak bisa berdiri menjadi berdiri dengan kokoh dan sebagainya. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam literasi budaya dari Hanantara TV, STAH Dharma Nusantara Jakarta, The Light of Nusantara. Pada pagi hari yang indah ini, saya ditemani oleh Ketua STAH Dharma Nusantara Jakarta. Nama bekennya Ibu Yuke. Ya. Selamat pagi Bu Yuke. Pagi Bu Kade. Apa kabar, Bu Yuke? Baik Bu Kade Astunggar, sehat. Kelihatan dari wajah cerah Bu Yuke Bu ya. Kade juga sehat ya. Astunggar Bu Iya. Yuke. Terima kasih. Nah, kita nih lagi ada di tempat yang sangat indah nih. Iya Bu Kade, betul. Ada di kaki Gunung Salak yang memberikan vibrasi Betul. spiritual yang Betul. sangat-sangat luar biasa. Betul. Seindah senyum Bu Kade ya. Terima kasih Bu Yuke. Dan Iya. memang Gunung Salak ini sangat terkenal ya Bu Yuke, Iya. yang memberikan vibrasi spiritual yang luar biasa, Iya. khususnya bagi kita umat Betul, Hindu. betul. Nah, ngomong-ngomong Ibu Yuke, pada Iya. hari ini STAH Dharma Nusantara mengadakan rapat kerja nih, Bu Yuke. Betul, betul. Ini berapa hari Bu Yuke? 2 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Bu Kade. Tiga hari 2 malam ini. Betul, karena memang mepet sekali waktunya dan kita berpacu dengan waktu. Iya. Ini apa yang melatar belakang kegiatan rapat kerja di Ibu? Iya. Apa yang menjadi keinginan, kemudian Iya. motivasi sehingga STAH Dharma Nusantara Jakarta perlu mengadakan rapat kerja yang memang tempatnya juga sangat menunjang untuk Iya. kegiatan ini. Dan juga tumben ya. Iya, baru kali ini Setelah begitu sekian ya? lama ya. Setelah sekian lama. Baik, saya izin apa dulu pemisahan antara TV Silakan, dan Bu Kade Yuke. gitu kan. Baik, pemisahan TV sebelumnya terima kasih. Ini saya ditemani host cantik yang luar biasa, andalan dari STAH Dharma Nusantara Jakarta. Jadi memang luar biasa. Jadi Raker ini adalah gebrakan baru sebenarnya Bu Kade gitu. Jadi sebelumnya kan memang beberapa pimpinan perguruan tinggi STAH yang sudah mendahului mereka memiliki ada fase-fasenya tersendiri kan, ada fokus-fokusnya tersendiri, lebih terfokus kepada sarana prasarana dan sebagainya. Nah, karena pada dasarnya kan saya ini hanya melanjutkan ya. Betul. Ketua hanya melanjutkan yang beliau-beliaulah yang sebenarnya yang menjadi ketua STAH yang sebenarnya ya, yang membuat STAH itu tidak ada menjadi ada, yang sehingga tidak bisa berdiri menjadi berdiri dengan kokoh dan sebagainya. Jadi pada dasarnya saya hanya melanjutkan apa yang sudah dicanangkan, yang sudah diinisiasi dan sudah dibentuk oleh beliau-beliau yang mendahului saya sebagai ketua STAH. Jadi untuk memaintain dan merawatnya memang jauh lebih sulit gitu kan. Iya, betul. Karena kan betul. menjaga konsistensi, menjaga eksistensi lembaga ini agar ada pada iklim akademik yang benar sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku itu juga tidak mudah gitu ya, di tengah kita begitu banyak dinamika nih, SDM yang sedikit, minority di ibu kota dan sebagainya kan banyak sekali Iya, problem. harus terus beradaptasi Betul, ya. betul. Jadi itulah gebrakan sebenarnya kenapa kita harus mengadakan Raker gitu, karena kita sekarang sudah tidak lagi berpikir bahwa sekolah tinggi agama Hindu itu hanya untuk mindset kita membangun spirituality yang luar biasa aja, terfokus pada spirituality saja gitu. Jadi banyak mindset ataupun opini masyarakat yang berkembang di luar sana bahwa lulusan STAH itu hanya menjadi pinandite atau jadi pemangku gitu kan. Enggak lah gitu kan. Karena sekarang kita hadir anak-anak muda, milenial yang sudah mulai menghiasi struktural di STAH Dharma Nusantara Jakarta, sehingga kita ada adaptasi terhadap perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya. Karena itulah ada gempuran tuntutan yang begitu pesat dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dalam bidang keagamaan, agama Hindu, dan juga pendidikan-pendidikan yang juga kita berkompetisi dengan pendidikan yang konvensional, yang umum,
maka kita perlu ada raker. Banyak yang harus kita benahi, yaitu dari sistem akademiknya untuk membangun iklim ya dan budaya akademik itu, ya kita harus membenahi dulu regulasi kita. Jadi sistem regulasi, administrasi, semuanya disesuaikan standar-standar dari regulasi yang berlaku. Karena kan regulasi kita tuh berkembang terus, Bu Kade ya. Ganti menteri, berkembang lagi dan sebagainya. Dan tuntutan standar-standar perguruan tinggi itu kan terus naik gitu. Jadi yang menarik itu adalah mengelola perguruan tinggi swasta itu memang berbeda dengan mengelola perguruan tinggi negeri. Dan mengelola perguruan tinggi uniqueness keagamaan itu berbeda dengan mengelola perguruan tinggi yang konvensional yang umum gitu ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa ketika saya masuk menjadi ketua STA dan itu saya berpikir bahwa ini saatnya kita mengelola perguruan tinggi itu benar-benar secara profesional. Jadi kita memfokuskan kepada dua. Jika kita mengelola perguruan swasta, kita hanya terfokus kepada manajerial. Tetapi ketika kita mengelola perguruan tinggi, kita akan memfokus pada manajerial dan juga akademik yang semuanya harus sinergi, harus beriringan. Nah, itu harus balance betul, dan itu yang tidak mudah dan itu yang menjadi keunikan mengelola perguruan tinggi swasta ini. Karena akademiknya juga harus kokoh, harus kuat, harus berkualitas, dituntut oleh standar-standar yang tinggi. Manajerialnya juga harus up to date, harus adaptif dengan semua regulasi-regulasi yang berkembang terus ya, pesat dan mengikuti perkembangan semua perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya. Nah, selain itu juga penataan soliditas teman-teman baik di internal maupun eksternal yang mungkin selama ini masih belum maksimal ya. Dan kita yang mencoba untuk merangkai itu dan memaksimalkan itu. Dan juga ada beberapa sistem-sistem akademik ya, seperti pedoman-pedoman dan juga sistem-sistem regulasi yang memang harus kita bangun, yang juga harus kita breakdown, yang harus kita bumikan di iklim akademik di STA Dharma Nusantara Jakarta. Ya harapannya ketika kita sudah mulai menata dari sistem administrasinya, sehingga dari iklim akademiknya, soliditasnya, sehingga proses kerja ya, proses kinerja dan juga iklim kerja, budaya kerja yang terbangun di STA Dharma Nusantara Jakarta itu akan menjadi jauh lebih produktif. Gitu, teman-teman jadi lebih semangat ya, dan semakin tahu arah tujuannya mau kemana. Kita kerja dalam 4 tahun ini apa yang akan kita kerjakan gitu kan, dan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat progresnya seperti apa itu akan jadi tercapai dan mudah direalisasikan karena arahnya sudah sama. Saya happy sih Bu Kade ya, karena semangat teman-teman STA Dharma Nusantara Jakarta itu luar biasa dedikasinya. Saya tadi tertarik, mohon maaf nih, saya tadi tertarik dengan statement begitu tadi bahwa melalui raker ini kita juga membangun soliditas, teman-teman, khususnya di internal. Betul. Menurut Bu Yuke bagaimana selama 3 hari 2 malam melakukan raker ini? Apa yang Bu Yuke lihat, yang Ibu Yuke dapatkan dari interaksi soliditas teman-teman saat melakukan raker ini? Saya udah mengajar di beberapa kampus Bu Kade ya di luar sana. Saya belum pernah mendapatkan atmosfer kerja dan semangat serta soliditas dan dedikasi luar biasa seperti teman-teman di STA Dharma Nusantara Jakarta. Gila loh, itu kerja nggak cuma sampai jam 10, jam 11 malam loh Bu Kade. Itu kerja sampai jam 1, jam 2, jam 3 pagi. Gila biasa ya. Dan besoknya bisa bangun pagi, bisa produktif lagi. Saya nggak ngerti itu imunnya dari apa ya, gitu. Antibody mereka itu terbuat dari apa. Saya rasa karena karma mereka, ketulusan mereka, semangat ngayah mereka, yatnya mereka itu luar biasa. Itu yang memberikan energi dan vibrasi positif untuk teman-teman sampai akhirnya sehat, sampai selesai raker. Beberapa target kerja, bukan beberapa lagi, bahkan semua target kerja yang kita rencanakan itu selesai. Bahkan rencana kerja kita sudah terprogram dengan baik sehingga tinggal kita melaporkan nanti kepada unsur-unsur yang terkait, stakeholder yang terkait di STA Dharma Nusantara Jakarta. Luar biasa ya. Apresiasi luar biasa. Saya ada kebanggaan yang luar biasa yang tidak bisa saya ungkapkan Bu Kade. Ya, dalam proses raker ini juga saya lihat ya, jadi kita juga mengimplementasikan apa yang kita dapatkan selama pendidikan agama di PTK seperti yoga ya Bu. Nah mungkin ini yang juga melandasi bahwa
teman-teman kita ini semua sehat ya, Betul, dengan diawali dengan yoga betul, ya. betul. Jadi apa yang dikatakan mensana in corpore sano itu Jalan terimplementasi. terus. Ya. Betul. Dan memang itu sepatutnya juga begitu Bu Iya. Kade. Jadi bahwa kalau kita mau buat balancing skala ya kan Iya. harus seimbang ya. Betul, betul. Kita boleh bekerja, tetapi secara teliti kita punya alam ya, kita punya kekuatan alam, kita juga punya penyatuan, kita juga punya diri sendiri yang memang harus kita seimbangkan, sehingga itu kan menjadi energi positif ya untuk Iya, diri ya, kita kan dan nanti menyebar menjadikan vibrasi di sekeliling kita ya Bu betul. Yuke ya. Dan itu terjadi, gitu kan? Iya. Dan itu kita rasakan Harus di raker terjadi. ini. Gitu. Nah, satu lagi nih Bu Yuke nih. Raker sudah terpenuhi apa yang Hmm. menjadi rencana, bahkan melebihi seperti apa yang Betul, diharapkan gitu ya, betul, Bu Yuke. betul. Nah, betul. apa yang menjadi harapan Yuke ke depannya untuk Stah ini? Apakah terkait dengan future brand dari Stah sendiri ini? Menurut Yuke, apakah nanti Stah ini akan mampu kita bawa menjadi lebih maksimal lagi? Karena kan kita tahu bahwa Stah sekarang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Betul, betul, Jadi betul, 30 tahun lebih 1 bulan ya kurang betul, lebih. Nah, betul, harapannya seperti apa nih Bu Yuke? betul. Sebenarnya untuk mencapai ke sana kita harus menata dulu di internal Bu Ade. Jadi kan kita bangun dulu sistem iklim akademik kita dengan baik, dengan maksimal, sehingga kita bisa sampai kepada bagaimana kita untuk mensounding ya, menjual dan membranding Stadion Nusantara Jakarta ini. Yang menarik adalah kita punya tagline yang sangat bagus sih, The Light of Nusantara. Jadi bagaimana kita bisa menjadi cahaya, bisa menjadi suluh untuk Nusantara. Iya. Stah itu kan ikonik ya, jadi ikon kecil, jadi gambaran view-nya di Indonesia. Kita semua ada di Stah dan Nusantara Jakarta, perwakilan mahasiswa dari mana-mana. Iya. Kita dengan punya begitu banyak culture di Stah sendiri, di Jakarta sendiri, yang notabene sebenarnya mereka bisa bersinergi, bisa begitu menyatu, bisa memberikan warna dan harmoni yang luar biasa untuk iklim akademik Stah dan Nusantara Jakarta. Jadi sayang ketika itu tidak terdokumentasikan dengan baik gitu. Dan disitulah kita hadir, kita sudah mulai kenal karena kita eranya era digital Bu Kade, ini juga memudahkan Sangat kita. membantu sekali Betul, ya. untuk membangun branding yang kuat, The Light of Nusantara, Stah dan Nusantara Jakarta itu bisa menjadi sebuah satu yang value yang baik untuk masyarakat. Jadi caranya adalah kita membangun produk digital kita dengan bagus. Jadi kita punya ada Hanantara TV, dan kita juga punya ada publikasi Cina, publikasi dari Pasupati. Kita punya teman-teman yang anak-anak generasi muda, tim lab audiovisual, yang anak-anak kreatif yang ada yang di aktif sana. di media sosial, Betul. ya. Juga kita gempur sosial media dan juga kita gempur di beberapa media-media yang terkait, dan sehingga mereka akan mengerti gitu kan bahwa Stah itu ada. Iya, Stah itu ramai ya, Stah itu hidup, dan Stah itu menggeliat untuk menjadi lebih besar gitu. luar biasa. Iya, dan karena kita juga akan punya rencana-rencana yang juga harus mereka tahu, seperti kita akan ada pengembangan prodi nih Bu Kade, Iya. kita akan ada buka pasca sarjana, jadi menjadi semangat yang luar biasa. Kita juga ada pengembangan kampus nanti, harapannya bahwa Stah tidak hanya ada di hati masyarakat di Jakarta, tapi juga ada hadir di beberapa daerah di Indonesia. Luar biasa. Sehingga harapannya kita tidak hanya menggempur mereka dari versi digital melalui media saja, tetapi kita juga hadir sampai di relung hati masyarakat yang ada, yang hadir langsung ada di sana gitu. Karena bagaimanapun kita ada karena masyarakat, sehingga kita pun harus hadir dan berkontribusi terus untuk masyarakat di Indonesia, khususnya umat Hindu Indonesia. Dari masyarakat untuk masyarakat ya Bu Yuke. Betul, betul. Iya. Luar biasa ya, apa yang menjadi cita-cita dari Bu Yuke untuk membawa Stah dan Nusantara ke depan Iya. sebagai The Light of Nusantara akan tercapai ya. Betul. Sungkar ya Bu Yuke. Dan Amin, tentunya Mas, itu juga ya. tidak lepas dari semangat ya, semangat dari teman-teman, semangat Betul. dari semua mahasiswa. Betul, betul. Dan semangat dari alumni yang Betul. menjadi bagian dari keluarga besar Stah Dharma Nusantara Betul, Jakarta. betul. Wah, terima kasih banyak nih Bu Yuke Ya, atas sama-sama, Bu bincang-bincangnya. Kade. Ini sebenarnya saya masih amat sangat betah nih di sini. Ya, dengan ditemani Iya. bunga kecombrang gitu ya, yang menjadi yang Ciri sekarang khas ya, ini, ikoniknya, iya. ikoniknya Kalau Gunung saya Salak nih. Gunung Salak ini pasti ingat, waduh, saya cari sambal kecombrang. Gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi, Betul, berjumpa lagi dan betul. melakukan kegiatan lagi Betul. di sini di Terima kasih. Gunung Salak. Terima kasih Bu Yuke atas Sama-sama Bu kesediaannya. Kade, sehat Baik. selalu. Ya, demikian tadi bincang-bincang
kami dengan Ibu Yuke, Ketua Stadar Nusantara Jakarta, Ya. apa yang menjadi cita-cita Bu Yuke dan apa yang menjadi semangat Bu Yuke mudah-mudahan akan terimplementasi, terrealisasi dan diterima di hati semua masyarakat. Terima kasih ya Bu Yuke. Baik, demikian kami dari Hanantara TV memberikan semangat kepada semua generasi muda Hindu agar memberikan yang terbaik dan semangat untuk menjadi generasi muda Hindu yang militan. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi. Om Santi.